Topi adalah salah satu bagian dari busana tradisional kaum pria suku Ayamaru, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Disebut topi tradisional karena merupakan hasil anyaman tangan manusia. Bagi masyarakat Maibrat, topi adalah mahkota yang melambangkan kegembiraan. Karena itu, topi lazim dikenakan para pria saat memainkan tarian atau melaksanakan upacara adat dalam berbagai konteks. Dalam bahasa daerah Maibrat, topi tradisional yang disebut waitau itu juga menjadi bagian dari cindramata yang biasanya diberikan kepada para tamu-tamu penting yang berkunjung ke daerah tersebut. Meski menjadi bagian dari busana tradisional yang dapat dikenakan siapa saja, namun topi tradisional hanya bisa dianyam oleh orang-orang tertentu. Keterampilan menganyam topi diperoleh secara turun-temurun. Ini dari nenek moyang sampai mama. Ini keturunan sudah mama. Ya belajar dari orang tua. Ruth Karet adalah salah satu perempuan suku Ayamaru yang memiliki keterampilan menganyam topi tradisional. Meski telah memasuki usia senja, Ruth masih setia menyalurkan keterampilannya. Selain topi, perempuan berusia 75 tahun ini juga terampil menganyam benda-benda lainnya seperti noken, tikar, serta koba-koba, jahitan daun pandan hutan yang memiliki banyak fungsi. Keseharian perempuan yang bermukim di Kampung Bawi, distrik Ayamaru Tengah itu diwarnai dengan aktivitas mencari, mempersiapkan bahan hingga menganyamnya menjadi benda-benda bernilai budaya tersebut. Pekerjaan sehari-hari itu menganyam. Menganyam noken kah, topi kah, apa saja. Ya menjahit juga, jahit koba-koba juga, bikin tikar juga. Itu mama ini semua itu mama merangkap. Topi tradisional suku Ayamaru terbuat dari anyaman serat kulit pohon. Jenis pohon yang diambil serat kulitnya yaitu Trichospermum atau dalam bahasa daerah Maibrat disebut biyik. Ada pula pohon lain yaitu Kleinhofia hospita yang dalam bahasa daerah setempat disebut yufah. Serat kulit kedua pohon tersebut juga bisa digunakan untuk menganyam noken. Ini nanti dia putih. Ini. Dia sudah ada yang bisa 2 meter, ada yang bisa 3 meter. Kalau yang namanya pohon yufa. Kalau bahasa Ayamaru. Buang dia punya. Dahulu, pohon biyik atau pohon yufah tumbuh liar secara alami sehingga mudah ditemukan. Namun saat ini tidak lagi demikian karena pohon-pohon tersebut sering ditebang akibat adanya perluasan pemukiman atau kegiatan pembangunan lainnya. Karena itu, untuk mendapatkan bahan baku secara cuma-cuma dalam jumlah secukupnya, Ruth harus pergi jauh ke dalam hutan.
Akibat faktor usia, Ruth tidak bisa lagi berjalan jauh seorang diri. Jika tidak demikian, maka bahan baku didapatkan Ruth dengan cara membeli, bahkan membarternya dengan hasil kebun atau ikan ke wilayah Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan. Setelah dipotong, batang pohon yufah kemudian dikupas dan diambil kulitnya. Serat kemudian dipisahkan dari kulit pohon bagian dalam. Serat-serat tersebut lalu direndam dalam air selama kurang lebih 1 pekan, kemudian dijemur hingga kering. Ini satu ikat. Ya, ini satu ikat. Ikat begini itu yang ikat begitu yang ibu-ibu di Moswaren tuh orang jual kalau begini itu 100 satu. Pewarna alami atau buatan pabrik kadang-kadang digunakan untuk memberi warna pada serat. Serat diberi warna untuk memberi variasi pada anyaman topi agar terlihat menarik saat dikenakan. Sampai 1 minggu, 1 bulan. Bukan, yang taruh di air begini 1 minggu. Jika bahan sudah siap, Ruth mulai menganyam topi. Satu persatu serat dianyam untuk membentuk bagian-bagian topi. Bagian pertama yang dibentuk adalah sisi atas topi. Untuk membentuk bagian ini, anyaman diawali dengan 10 helai serat. Secara bertahap dalam kelipatan 10, jumlah serat ditambah hingga mencapai 40 helai untuk membentuk sebuah topi berukuran kepala orang dewasa. Anyam dia punya kepala. Ini baru dia punya uratnya tambah 40. Dia punya kepala selesai ini. Mama start dari kepala, anyam, terus sampai di dia punya badan, sampai dia punya mulut. Mama mau kupas baru kecil baru anyam, pas begini. Kasih kecil, kasih rapi dia baru anyam itu rapi, bagus. Yang lebar-lebar begini tuh tidak rapi, tidak seni, tidak bagus. Setelah anyaman bagian atas topi terbentuk, anyaman serat dilanjutkan untuk membentuk bagian samping hingga menyerupai kerucut. Sudah selesai. Sekarang ini mama masuk di tengah. Mau anyam tengah.
akhir, serat dianyam untuk membentuk mulut topi. Anyaman serat lalu dikunci. Sekarang ini Mama mau selesaikan dia punya mulutnya. Dia punya badan ini. Terus ini sekarang ini masuk dalam kancing dia. Ruth membutuhkan waktu untuk menganyam sebuah topi maksimal selama 3 hari. Topi sudah selesai, Mama suanyam selesai ini. Sudah jadi topi. Hasil anyaman Ruth dijual atau terkadang digunakan untuk keperluan sendiri. Satu buah topi jika dijual seharga Rp150.000. Hasil penjualan digunakan Ruth untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di musim pemilu, Ruth pernah dikontrak pihak-pihak tertentu untuk menganyam topi dalam jumlah banyak. Hasil yang Mama jual topi dengan tas, itu Mama gunakan untuk makan minum sehari-hari di rumah. Untuk anak-anak sekolah, cucu-cucu dorang. Kini di usianya yang senja dengan kemampuan fisik yang semakin terbatas, Ruth memiliki harapan agar keterampilannya tetap dihargai. Begini, Mama tidak mampu untuk keluar untuk ambil ini kulit kayu ini sendiri. Tapi ada yang bisa pilih tas baru keluar untuk ambil kulit kayu di Moswarenka. Begitu baru datang baru kita menganyam-anyam, bikin topi, bikin noken.